Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 16 Februari. Kita akan bersama merenungkan sebagian dari firman Tuhan tentang bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Yang terambil dari 1 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai 16. Yang berbunyi demikian. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Dan sungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya Bapak Ibu, Timotius menerima surat dari Rasul Paulus ini ketika Rasul Paulus ada dalam penjara, ketika ia berada di Efesus. Paulus mengutus Timotius pada jemaat Efesus karena di antara mereka ada pengajar-pengajar sesat yang ajarannya telah merdayai banyak orang dan merusak cara hidup mereka sebagai jemaat Allah. Mereka tidak lagi hidup sebagai sesama anggota keluarga yang saling mengasihi dan menghormati. Sebaliknya, dalam jemaat mereka justru terjadi ketegangan, percecokan, dan Timotius diutus untuk mengingatkan kembali jemaat Efesus akan status mereka sebagai anggota keluarga Allah. Bagaimana mereka seharusnya hidup, apa dasar kebenaran yang harus mereka pegang, sehingga mereka tahu bagaimana mereka harus hidup. Bagaimana mereka harus menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih muda, tuan atau pelayan. Bagaimana mereka harus merawat saudara dalam Tuhan seperti keluarga sendiri. Dan tugas itu tidaklah mudah. Mengingat bahwa Timotius relatif muda. Meski demikian, Timotius bersedia menerima tugas tersebut. Mengapa? Karena ia mengasihi jemaat Efesus dan juga mengasihi Paulus, bapa rohaninya. Dan di antara semuanya itu, Timotius tentu saja mengasihi Tuhan. Sebagai anggota keluarga Allah, ia diberi tugas pengutusan untuk menjadi penjaga bagi sesama anggotanya. Dan bersediakah kita, jemaat Tuhan di Kainggura ini, saling menjaga satu dengan yang lain? Ya, mari Bapak Ibu, kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk kita senantiasa menjadi pemelihara, saling mengasihi satu dengan lain dalam persatuan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami rindu untuk kami bisa dipakai untuk menyatakan kebenaran Tuhan dan memelihara kasih Allah, kasih persaudaraan di dalam persekutuan yang terjadi dalam GKI Muda. Amin.